Perkenalkan, saya Johnson Boy Trimanalu. Saya dari kelas B Malam dengan NIM 4412211052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan. Kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah, yang pertama itu adalah hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua adalah hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Dan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Nah, saya langsung saja ke soal nomor 1 yang bagian A dan B nya, karena saya sudah tulis juga di note saya untuk jawabannya. Nah, yang perlu kita ketahui di situ ada ada batang aluminium dengan panjangnya 1,5 meter dan kita ubah menjadi 1500 mm. Dan diameternya ada 4 cm. Kita ubah juga ke milimeter menjadi 40 mm. Dan gaya tariknya yaitu 40 kN. Karena 1 kN itu sama dengan 1000 Newton, kita ubah ke Newton menjadi 40.000 Newton. Dan perpanjangannya atau delta L sama dengan 2 mm. Dan modulus elastisitasnya itu sama dengan 70 GPa. 1 GPa itu sama dengan 1000 MPa. Jadi kita ubah saja ke megapascal menjadi 70 kali 10 pangkat 3 megapascal. Nah, yang kita ketahui juga ada modulus elastisitas dari batang baja itu sama dengan 200 GPa. Jadi kita ubah saja ke megapascal juga sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 megapascal. Dan yang terakhir ya, untuk kita ketahui gaya tarik pada batang baja itu sama dengan 40.000 Newton. Nah, pertama-tama kita harus menghitung luas penampang batang. A berbentuk lingkaran dapat dihitung dengan rumus VD kuadrat dibagi 4. Jadi ini kita bagikan 3,14 kali 40 pangkat 2 ini dibagi 4. Kalau saya lupa nulis di sini. Saya lupa taruh 4. Oke. Jadi hasilnya saya dapat di situ ada 1256,64 mm kuadrat atau pangkat 2. Next, kita menghitung tegangan dan regan pada batang aluminium. Nah, kita yang pertama cari itu tegangan gaya persatuan luas penampang. Jadi kita dapat rumusnya di sini, tegangan sama dengan F dibagi A. F-nya tadi 40.000, A-nya sama dengan A-nya yang ini 1256,64. Jadi 40.000 bagi 1256,64 sama dengan 31,84 megapascal. Itu untuk tegangan batang aluminium yang kita dapat. Nextnya adalah menghitung regangan pada batang aluminium. Regangan adalah perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Nah, berarti ini kita cari regangan sama dengan panjang relatif dibagi panjang awal. Panjang awalnya ada 1500 atau 1,5, berarti 2 dibagi 1500. Itu sama dengan 0,00133. Itu untuk regangan pada batang aluminium. Jadi tegangan yang terjadi pada batang aluminium ada dua jawabannya, yaitu tegangan dan regangan. Tegangannya adalah 31,84 megapascal dan regangannya adalah 0,00133. Itu untuk regangan dan tegangan pada batang aluminium. Next, kita akan mencari perhitungan pada panjang batang baja. Yaitu pertama kita menghitung regangan pada batang baja. Sama seperti tegangan yang kita pakai di aluminium tadi, hasilnya adalah 31,84 dan modulus elastisitas baja. Jadi kita dapat menghitung regangan menggunakan hukum Hooke. Jadi kita
tinggal bagikan saja. Elastisitas baja sama dengan tegangan pada aluminium tadi dibagi elastisitas baja. Regangan baja sama dengan 31,84 megapascal dibagi 20.000 megapascal. Ini sama dengan 0,0001592. Itu untuk regangan pada batang baja. Yang terakhir, kita menghitung perpanjangan pada batang baja. Setelah regangan diketahui, kita dapat menghitung perpanjangannya. Delta L baja dengan rumus delta L baja sama dengan E baja dikali L. Jadi ini E baja ini, elastisitas baja ini sama dengan regangannya yang tadi kita kalikan L. Regangan yang tadi kita kalikan L itu sama dengan 0,001592 dikali 1500. Jadi kita hasilnya dapat 0,2388 mm, atau kita bisa buat di sini sama dengan 0,239 mm. Nah, itu untuk hasilnya pada perpanjangan batang baja. Lanjut untuk bagian C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dan desain struktur. Nah, kita akan membahasnya ini. Modulus elastisitas atau modulus yang sering digunakan dan dilambangkan dengan E merupakan ukuran kekakuan material yang menentukan seberapa besar material tersebut mengalami deformasi ketika diberi gaya. Dalam konteks fabrikasi dan desain struktur, modulus elastisitas memiliki peran penting karena mempengaruhi respon material terhadap gaya eksternal, baik dalam bentuk gaya tarik, tekan, maupun lentur. Kita akan membahas hubungan antara modulus elastisitas dan deformasi material. Modulus elastisitas menunjukkan hubungan linear suatu tegangan dan regangan dalam zona elastis material sesuai dengan hukum Hooke. Dengan modulus elastisitas yang tinggi, material memerlukan tegangan yang lebih besar untuk mencapai regangan tertentu. Ini berarti material tersebut lebih kaku, akan mengalami deformasi elastis yang lebih kecil untuk gaya yang sama, seperti pada baja contohnya. Sebaliknya, material dengan modulus elastisitas rendah seperti karet atau beberapa jenis plastik lainnya lebih mudah mengalami deformasi dan akan mengalami perubahan bentuk lebih besar untuk gaya yang sama. Pengaruh pada fabrikasi dan desain ini ada beberapa contohnya. Yang pertama yang saya ambil adalah stabilitas dan kekakuan. Yang kedua ada daya tahan terhadap beban berulang. Dan yang terakhir ada peredaman getaran. Nah, saya akan membahas mengenai pengaplikasiannya dalam pemilihan material berdasarkan modulus elastisitas. Yang pertama saya ambil adalah bangunan tinggi dan jembatan. Contohnya itu sering digunakan adalah baja. Baja sering digunakan karena modulus elastisitasnya yang tinggi. Hal ini memungkinkan struktur untuk menopang beban berat tanpa deformasi signifikan. Nah, itulah alasannya mengapa baja sering digunakan untuk bangunan tinggi dan jembatannya. Yang kedua ada komponen pesawat terbang atau aluminium yang memiliki modulus elastisitas yang lebih rendah dibanding baja, tetapi masih cukup tinggi untuk ketahanan struktural. Digunakan untuk rangka pesawat, ini memberikan kekuatan yang cukup, namun dengan bobot yang lebih ringan. Nah, itu adalah contohnya dari pengaplikasiannya. Yang ketiga ada kendaraan dan sistem suspensi. Bahan dengan modulus elastisitas lebih rendah, seperti komposit atau polimer tertentu, digunakan untuk bagian suspensi untuk menyerap getaran dan memberikan kenyamanan berkendara. Itu adalah contoh ketiga. Dan contoh terakhir ada industri peralatan olahraga. Banyak peralatan olahraga seperti sepeda dan karet tenis
menggunakan serat karbon yang memiliki modulus elastisitas tinggi untuk memberikan daya tahan dan respon yang baik tanpa deformasi yang berlebihan. Lanjut, itu adalah jawaban saya nomor 1 untuk nomor 1 bagian A, B dan C. Saya lanjut untuk nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan dan aplikasinya dalam desain. Kita bisa lihat di sini ada desainnya. Baik. Kita bisa lihat sini ada desain antara garis vertikal yaitu tegangan dan garis horizontalnya untuk regangan. Kita lihat tegangan tarik batas. Tegangan tarik batas ini adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan material sebelum patah. Ini ya, tegangan tarik batas. Tegangan ini berada di puncak tertinggi. Kita bisa lihat lagi ada daerah elastis. Ini kita bisa lihat panahnya ya, yang ada di oranye ini. Daerah elastis ini adalah tegangan dan regangan yang bersifat linear. Ketika gaya dilepas, material kembali ke bentuk semulanya, ke bentuk aslinya. Batas elastis ada titik di mana material masih bisa kembali ke bentuk semula setelah beban dilepas. Nah, itu adalah fungsi dari daerah elastis ini. Daerah elastis pada material. Lanjut, kita ke titik leleh. Titik leleh itu di atas diagram daerah elastis ini. Ini dia. Daerah lengkungan ini ya. Yang ada lengkungan ini. Titik leleh material tidak akan kembali ke bentuk semula meskipun gaya dilepas atau terjadi deformasi. Atau terjadi banyaknya perubahan di sini. Tidak akan kembali ke bentuk semula setelah melewati titik leleh ini. Lanjut, ada daerah plastis. Daerah plastis ini di mana tegangan terus meningkat meskipun tegangan tidak banyak berubah. Daerah plastis ya. Deformasi yang terjadi bersifat permanen. Perubahan yang terjadi di sini bersifat permanen untuk daerah plastis. Sama dengan daerah elastis ini, itu satu daerah. Lanjut, ada daerah strain hardening. Strain hardening itu sama di bagian oranye ini. Pada bagian ini, material menahan tegangan tinggi setelah melewati titik leleh hingga mencapai tegangan maksimum. Tegangan ultimate bahan menjadi lebih kuat di daerah ini karena fenomena penguatan akibat regangan. Akibat regangan di bawah ini berarti ya. Lanjut, ada titik ultimate. Titik ultimate adalah tegangan tertinggi yang dapat dicapai material sebelum mulai melemah. Setelah titik ini, material tidak mampu menahan lebih banyak beban. Titik ultimate ini. Lanjut, kita ke daerah necking. Daerah necking pada fase ini terjadi penurunan tegangan, tetapi regangan terus bertambah. Tegangannya turun, tetapi regangannya terus bertambah. Artinya semakin melebar mungkin. Terjadi penyempitan necking yang menjadi tanda awal patah material. Nah, ini adalah tanda awal patah material. Sebelumnya nggak ada dibahas pada bagian ini. Tidak ada pembahasan untuk patah material. Tapi untuk daerah necking ini ada was-was terhadap patahnya material. Yang terakhir, kita bahas titik putus. Titik terakhir pada grafik ini di mana material benar-benar patah setelah mengalami deformasi. Nah, mungkin setelah dari daerah necking ini ada awal-awal tanda patah. Lanjut ke titik putusnya. Nah, disitulah mulai material ini betul-betul patah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, untuk aplikasinya dalam desain mungkin saya memilih jembatan. Kenapa? Karena jembatan menggunakan bahan baja yang tentunya sangat kuat dan aman ya, karena tidak membutuhkan deformasi tidak memiliki deformasi yang secara berlebihan. Dari diagram ini digunakan untuk memastikan bahan yang dipilih ketika kita untuk membangun atau mendesain sesuatu itu yang dipilih kuat dan aman pada kondisi beban tertentu.
tanpa mengalami deformasi berlebihan. Nah, itulah makanya saya memilih aplikasi dalam desain ini yang nomor 2 ini. Saya memilihnya jembatan karena ya baja, kita bisa ketahui baja itu sangat menopang ya. Meskipun jembatan yang dilalui banyak orang itu, tetapi masih bisa menopang beberapa beban yang sangat banyak. Mungkin begitu saja dari saya untuk jawaban ilmu kekuatan bahan. Mohon maaf ketika ada salah. Saya Johnson Boy Trimanalu dengan NIM 4412211052 kelas B Malang. Saya mengucapkan terima kasih banyak.